Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, sahabat lansia, dan seluruh keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Anda atau orang tua Anda merasa cepat sekali lelah, padahal aktivitas yang dilakukan tidak seberapa berat? Atau tiba-tiba merasa sesak napas hanya karena berjalan sebentar saja? Banyak orang menganggap ini hal biasa karena faktor usia. Tapi tahukah Anda, gejala-gejala sederhana itu bisa jadi tanda jantung mulai melemah? Ya, jantung yang seharusnya menjadi motor kehidupan kadang memberi sinyal lemah yang sering diabaikan. Banyak dari kita baru menyadarinya ketika sudah terlambat, ketika tubuh sudah benar-benar drop, bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit. Padahal, andai sejak awal kita lebih peduli, tentu semua itu bisa dicegah. Sahabat sehat, video ini dibuat khusus untuk Anda, terutama para lansia dan keluarga yang ingin menjaga kesehatan di usia senja. Karena masa tua bukanlah akhir dari segalanya. Masa tua justru bisa menjadi saat-saat paling indah bila kita bisa menikmatinya dengan tubuh yang sehat, hati yang tenang, dan pikiran yang damai. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan umur yang panjang penuh berkah, menjaga jantung kita agar tetap kuat, menguatkan tubuh kita dari segala penyakit, dan menjauhkan kita dari rasa sakit yang melemahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa, untuk Anda yang baru pertama kali singgah di channel ini, silakan tekan tombol subscribe, berikan like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kita akan sama-sama membahas banyak sekali informasi bermanfaat, mulai dari tips menjaga kesehatan lansia, makanan sehat untuk jantung, cara mengontrol gula darah, sampai olahraga ringan yang aman untuk usia senja. Semua akan disajikan dengan bahasa sederhana, penuh rasa sayang, dan mudah dipahami. Mengapa ini penting? Karena tidak sedikit orang tua di sekitar kita yang diam-diam menahan sakit, enggan bercerita, dan merasa bahwa kondisi lemah atau sesak napas hanyalah hal biasa yang wajar dialami lansia. Padahal, dengan mengenali gejala-gejala sejak dini, kita bisa segera mencari pertolongan medis, melakukan perubahan gaya hidup, dan mencegah kondisi menjadi lebih parah. Hari ini, kita akan membahas 7 tanda jantung melemah pada lansia yang sering diabaikan. Jangan sampai Anda atau orang tua di rumah menganggap enteng tanda-tanda ini. Siapa tahu, dengan mengetahui lebih awal, kita bisa menyelamatkan hidup orang yang kita cintai. Maka dari itu, tonton video ini sampai selesai, karena setiap poinnya sangat penting dan bisa menjadi bekal berharga dalam menjaga kesehatan jantung di usia senja. Tanda pertama, mudah lelah berlebihan. Sahabat sehat, salah satu tanda paling awal sekaligus paling sering diabaikan ketika jantung mulai melemah adalah rasa mudah lelah yang berlebihan. Bukan lelah biasa setelah bekerja keras, tapi rasa capek yang muncul bahkan ketika aktivitas yang dilakukan sangat ringan. Misalnya, hanya berjalan ke dapur, naik beberapa anak tangga, atau sekadar menyapu halaman, sudah membuat tubuh terasa berat, napas ngos-ngosan, dan butuh waktu lama untuk pulih kembali. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena jantung yang sehat seharusnya mampu memompa darah ke seluruh tubuh dengan lancar. Darah ini membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh otot, organ, dan jaringan tubuh agar bisa berfungsi dengan baik. Namun ketika jantung melemah, kemampuan memompanya menurun. Akibatnya, suplai oksigen tidak mencukupi, sehingga tubuh cepat sekali merasa lelah. Banyak lansia menganggap rasa lelah ini hanyalah faktor usia. Padahal, tidak semua lansia harus merasakan cepat capek. Ada banyak orang tua yang masih tetap bugar di usia 70 atau bahkan 80 tahun, karena jantungnya tetap sehat. Jadi, bila muncul rasa lelah yang berlebihan, jangan langsung menganggapnya wajar. Itu bisa jadi sinyal peringatan bahwa jantung sedang mengalami masalah. Contohnya, seorang kakek yang biasanya rajin bersepeda keliling kampung setiap pagi. Suatu ketika ia merasa baru mengayuh sebentar saja sudah capek sekali. Padahal sebelumnya bisa bersepeda jauh tanpa kendala. Atau seorang nenek yang biasanya rajin masak di dapur, tiba-tiba merasa tidak sanggup berdiri lama karena tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Situasi seperti ini sering kita temui,
tetapi jarang disadari sebagai tanda bahaya. Jika rasa lelah ini dibiarkan, maka lama-kelamaan aktivitas sehari-hari akan semakin terbatas. Lansia jadi lebih sering beristirahat, duduk, atau bahkan hanya berbaring di tempat tidur. Kondisi ini bukan hanya mengurangi kualitas hidup, tapi juga bisa memperburuk kesehatan secara keseluruhan, karena tubuh semakin jarang bergerak. Itulah sebabnya, bila Anda atau orang tua di rumah mengalami kelelahan yang tidak biasa, jangan anggap remeh. Segera konsultasikan ke dokter agar bisa diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan sederhana seperti rekam jantung, tes darah, atau USG jantung bisa membantu mengetahui kondisi sebenarnya. Semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan mencegah komplikasi berbahaya. Jadi sahabat sehat, mulai sekarang mari lebih peka dengan tubuh kita. Jika rasa lelah datang terlalu sering, jangan tunggu parah. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tanda kedua, sesak napas. Sahabat sehat, tanda kedua yang sangat sering muncul pada lansia dengan jantung melemah adalah sesak napas. Banyak orang mengira sesak napas hanya disebabkan oleh penyakit paru-paru, asma, atau karena usia yang semakin tua. Padahal, jantung yang melemah juga bisa menjadi penyebab utama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saat jantung tidak mampu memompa darah dengan baik, cairan dapat menumpuk di paru-paru. Kondisi ini disebut edema paru, dan inilah yang menyebabkan perasaan sesak atau berat saat bernapas. Akibatnya, udara yang masuk ke paru-paru tidak bisa optimal mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Lansia pun merasa sulit bernapas meski tidak sedang beraktivitas berat. Gejala sesak napas ini biasanya muncul dalam beberapa kondisi. Sesak saat aktivitas ringan, misalnya hanya berjalan sebentar sudah terasa ngos-ngosan. Sesak saat berbaring, banyak lansia yang mengeluh sulit tidur dengan posisi telentang karena napas terasa semakin sesak. Mereka jadi terbiasa tidur dengan beberapa bantal ditumpuk agar posisi kepala lebih tinggi. Sesak saat malam hari, ada pula yang tiba-tiba terbangun tengah malam karena napas terasa berat, seperti tidak mendapatkan cukup udara. Sayangnya, banyak orang tua menyepelekan kondisi ini dengan mengatakan, "Ah, mungkin hanya kecapean," atau, "Maklum, sudah tua." Padahal sesak napas yang muncul terus-menerus adalah alarm serius dari tubuh. Bayangkan jika seorang nenek yang biasanya rajin ke pasar, tiba-tiba tidak lagi sanggup berjalan jauh karena napasnya terasa berat. Atau seorang kakek yang dulu suka berkebun, kini harus sering berhenti bekerja karena dadanya terasa sesak. Kehidupan sehari-hari pun terganggu, bahkan hal-hal kecil yang dulu mudah dilakukan kini menjadi sulit. Jika sesak napas ini terus diabaikan, lama-kelamaan bisa berkembang menjadi kondisi berbahaya. Jantung yang semakin lemah tidak hanya membuat cairan menumpuk di paru-paru, tapi juga bisa mengurangi oksigen yang masuk ke otak. Inilah yang bisa membuat lansia sering merasa pusing, mudah lemah, bahkan berisiko pingsan. Apa yang harus dilakukan? Bila lansia mulai sering mengeluh sesak napas, apalagi saat istirahat atau tidur, segera periksakan ke dokter. Pemeriksaan medis bisa memastikan apakah sesak napas ini berasal dari paru-paru, atau justru karena jantung melemah. Penanganan yang tepat sejak dini bisa membantu mencegah komplikasi, bahkan bisa menyelamatkan nyawa. Sahabat sehat, jangan biarkan orang tua kita menahan sesak napas tanpa bantuan, karena di balik keluhan kecil itu, bisa jadi jantung sedang berjuang keras mempertahankan hidup. Lebih baik kita waspada dan peduli, daripada menyesal di kemudian hari. Tanda ketiga, bengkak di kaki atau perut. Sahabat sehat, tanda berikutnya yang sering menjadi sinyal jantung melemah adalah bengkak di bagian tubuh tertentu, terutama di kaki, pergelangan kaki, betis, bahkan bisa juga di perut. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut edema, yaitu penumpukan cairan berlebih di jaringan tubuh. Mengapa hal ini bisa terjadi? Normalnya, jantung bertugas memompa darah ke seluruh tubuh dan menariknya kembali ke jantung untuk diedarkan ulang. Namun ketika jantung mulai melemah, kemampuan memompa ini terganggu. Akibatnya, darah yang seharusnya kembali ke jantung jadi melambat dan menumpuk di pembuluh darah, khususnya di bagian bawah tubuh karena pengaruh gravitasi. Penumpukan cairan inilah yang akhirnya menimbulkan bengkak. Pada lansia,
Tanda bengkak ini sering tampak jelas ketika sepatu atau sandal terasa lebih sempit dari biasanya, atau saat celana bagian bawah terasa ketat padahal ukuran tubuh tidak berubah. Jika diperhatikan, pergelangan kaki bisa terlihat besar, kulitnya tampak mengkilat, dan bila ditekan dengan jari akan meninggalkan bekas cekungan. Bengkak tidak hanya muncul di kaki. Banyak lansia juga mengalami bengkak di perut. Perut terasa penuh, keras, bahkan kadang seperti kembung meski tidak banyak makan. Hal ini terjadi karena cairan juga bisa menumpuk di rongga perut, kondisi yang dikenal dengan sebutan asites. Selain membuat tidak nyaman, perut bengkak ini bisa menurunkan nafsu makan dan memperparah rasa lelah. Sayangnya, tanda ini sering dianggap sepele. Banyak orang tua hanya berpikir bahwa bengkak di kaki adalah hal biasa karena terlalu lama duduk atau berdiri. Padahal, bila disertai dengan gejala lain seperti mudah lelah dan sesak napas, bengkak bisa menjadi sinyal kuat bahwa jantung sedang bermasalah. Mari kita bayangkan contoh sederhana. Seorang kakek yang setiap sore biasa duduk di teras rumah mulai merasa kakinya bengkak. Ia berpikir itu karena terlalu lama duduk. Beberapa hari kemudian, bengkaknya semakin parah hingga sulit berjalan. Baru setelah dibawa ke rumah sakit, diketahui bahwa penyebabnya adalah jantung yang sudah melemah. Andai saja tanda awal bengkak ini lebih cepat disadari, tentu penanganannya bisa lebih baik. Sahabat sehat, jangan pernah menganggap bengkak sebagai hal yang biasa, apalagi pada lansia. Jika bengkak muncul terus-menerus, memburuk di sore atau malam hari, atau disertai dengan sesak napas dan mudah lelah, segeralah periksa ke dokter. Pemeriksaan sederhana bisa membantu menemukan penyebab sebenarnya. Apakah karena jantung, ginjal, atau masalah kesehatan lain? Ingatlah, tubuh kita selalu memberi tanda sebelum penyakit menjadi parah. Bengkak di kaki atau perut bukan sekadar perubahan fisik biasa, tapi bisa jadi alarm yang memberitahu kita bahwa jantung sedang bekerja keras melebihi kemampuannya. Dengan mengenali tanda ini sejak awal, kita bisa melangkah lebih cepat untuk melindungi orang tua kita dari bahaya yang lebih besar. Tanda keempat, jantung berdebar tidak teratur. Sahabat sehat, tanda lain yang sering dialami oleh lansia dengan jantung melemah adalah jantung berdebar tidak teratur, atau dalam istilah medis dikenal dengan aritmia. Sensasinya bisa bermacam-macam. Ada yang merasa detak jantungnya terlalu cepat, terlalu lambat, seperti melompat, atau bahkan berhenti sejenak lalu berdetak keras kembali. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena jantung tidak hanya bekerja sebagai pompa, tetapi juga memiliki sistem listrik alami yang mengatur ritme detaknya. Saat jantung melemah, sistem listrik ini sering terganggu. Akibatnya, detak jantung menjadi kacau, tidak stabil, dan membuat tubuh merasa tidak nyaman. Banyak lansia menggambarkan kondisi ini seperti ada kupu-kupu terbang di dalam dada, atau dada yang tiba-tiba berdegup kencang, meski tidak sedang beraktivitas. Ada juga yang merasa jantungnya berhenti sesaat lalu kembali berdetak dengan keras, membuat mereka kaget bahkan panik. Sayangnya, tanda ini sering dianggap sebagai hal biasa, misalnya karena terlalu cemas atau kelelahan. Padahal, jantung berdebar tidak teratur bisa menjadi tanda serius. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan aliran darah tidak stabil, sehingga meningkatkan risiko pusing, pingsan, bahkan stroke. Mari kita bayangkan sebuah contoh. Seorang nenek yang sedang duduk santai tiba-tiba merasa dadanya berdebar sangat cepat, seperti habis berlari. Ia minum air putih dan mengira akan segera reda. Namun, keesokan harinya gejala itu muncul lagi, bahkan lebih kuat. Nenek itu pun akhirnya jatuh pingsan karena aliran darah ke otak terganggu. Setelah diperiksa, ternyata penyebabnya adalah gangguan irama jantung akibat otot jantung yang melemah. Selain rasa berdebar, aritmia sering disertai gejala lain seperti mudah lelah, sesak napas, pusing, bahkan nyeri dada. Bila tanda-tanda ini terjadi, jangan tunggu lama. Segera periksakan ke dokter, karena detak jantung yang tidak teratur membutuhkan pemeriksaan khusus, misalnya dengan elektrokardiogram, EKG. Sahabat sehat, penting untuk kita sadari bahwa jantung berdebar tidak teratur bukan sekadar keluhan kecil. Tubuh kita sedang memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jangan menunggu sampai kondisi semakin parah. Semakin cepat diketahui penyebabnya,
semakin besar peluang untuk mengendalikan masalah ini dan menjaga kesehatan jantung di usia senja. Ingatlah, detak jantung yang normal dan teratur adalah tanda kehidupan yang sehat. Jika ritmenya mulai kacau, itu pertanda kita harus lebih waspada. Sayangi diri kita, dan jangan abaikan alarm yang sudah diberikan tubuh. Tanda kelima, nyeri dada atau rasa tertekan di dada. Sahabat sehat, tanda yang satu ini mungkin sudah sering kita dengar, tetapi justru sering dianggap remeh, yaitu nyeri dada atau rasa tertekan di dada. Banyak orang tua mengira nyeri dada hanya akibat masuk angin, kelelahan, atau salah posisi tidur. Padahal, rasa sakit atau tekanan di dada bisa menjadi sinyal penting bahwa jantung sedang mengalami masalah serius. Nyeri dada pada jantung biasanya terasa seperti ditekan benda berat, dada terasa sesak, atau seperti diikat kuat hingga sulit bernapas. Ada pula yang menggambarkannya seperti dada terbakar atau tertusuk. Rasa nyeri ini tidak selalu muncul di bagian tengah dada saja, kadang juga menjalar ke bahu, lengan kiri, leher, punggung, bahkan ke rahang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ketika jantung melemah, aliran darah yang membawa oksigen ke otot jantung menjadi berkurang. Otot jantung yang kekurangan oksigen inilah yang menyebabkan munculnya rasa nyeri atau tertekan. Kondisi ini dalam dunia medis dikenal dengan istilah angina. Masalahnya, banyak lansia yang memilih menahan nyeri dada ini dengan berpikir, "Ah, cuma sebentar saja, nanti juga hilang sendiri." Padahal, nyeri dada yang datang berulang kali adalah tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Jika dibiarkan, ini bisa berkembang menjadi serangan jantung yang mengancam nyawa. Bayangkan seorang kakek yang sedang berjalan santai di halaman rumah. Tiba-tiba dadanya terasa nyeri hebat seperti ditekan batu besar. Ia berhenti sebentar, rasa nyeri reda, lalu melanjutkan aktivitas. Besoknya hal yang sama terulang lagi, bahkan lebih kuat. Jika keluarga tidak segera membawa ke rumah sakit, kondisi itu bisa berakhir fatal. Selain nyeri, biasanya ada gejala lain yang menyertai, seperti keringat dingin, mual, pusing, hingga rasa takut yang tidak jelas. Semua ini merupakan tanda bahwa tubuh sedang memberi alarm keras. Sahabat sehat, pesan pentingnya adalah, jangan pernah menyepelekan nyeri dada, sekecil apapun. Bila Anda atau orang tua di rumah sering merasakan dada tertekan, terasa berat, atau nyeri yang menjalar, segera cari pertolongan medis. Dokter bisa melakukan pemeriksaan seperti rekam jantung atau tes darah untuk memastikan kondisi sebenarnya. Ingatlah, waktu adalah faktor penentu. Semakin cepat gejala ini ditangani, semakin besar peluang untuk mencegah kerusakan jantung yang lebih parah. Sayangi jantung kita, karena dari sanalah kehidupan bermula. Jangan tunggu nyeri dada menjadi terlalu berat untuk diselamatkan. Tanda keenam, bengkak di kaki, pergelangan, atau perut. Sahabat sehat, tanda keenam yang sering sekali diabaikan adalah pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, betis, bahkan perut. Dalam istilah medis, kondisi ini dikenal dengan nama edema. Banyak orang lansia yang menganggap kaki bengkak hanyalah karena terlalu lama duduk, berdiri, atau faktor usia. Padahal, bengkak yang terus-menerus bisa menjadi tanda bahwa jantung sudah mulai melemah. Mengapa bisa begitu? Ketika jantung tidak lagi mampu memompa darah dengan baik, maka darah dan cairan tubuh akan menumpuk di jaringan tertentu. Bagian tubuh yang paling sering terkena dampaknya adalah kaki, pergelangan, betis, hingga perut. Akibatnya, kaki terasa berat, sepatu terasa sempit, bahkan bisa menimbulkan rasa nyeri atau kesemutan. Jika dibiarkan, cairan juga bisa menumpuk di rongga perut sehingga perut terasa penuh dan kembung. Sahabat, jangan sepelekan gejala ini. Bengkak pada lansia yang disebabkan karena masalah jantung biasanya akan muncul terus-menerus, meski sudah beristirahat atau mencoba merendam kaki dengan air hangat. Inilah perbedaannya dengan bengkak biasa akibat kelelahan. Selain membuat tidak nyaman, kondisi ini bisa menjadi pertanda serius bahwa fungsi jantung sudah tidak lagi maksimal. Jika tidak segera ditangani, pembengkakan bisa semakin parah dan memicu komplikasi lain seperti sulit berjalan, gangguan ginjal, atau bahkan gagal jantung. Maka dari itu, bila bapak atau ibu lansia, atau keluarga di rumah mendapati bengkak yang tidak wajar pada kaki atau perut,
jangan menunggu sampai parah. Segeralah memeriksakan diri ke dokter. Dengan penanganan yang tepat, cairan berlebih bisa dikendalikan dan jantung dapat kembali mendapat perawatan optimal. Ingat, tubuh kita selalu memberikan tanda. Jangan biarkan sinyal dari tubuh ini kita abaikan, karena bisa jadi itu adalah alarm penting untuk menyelamatkan hidup. Bagian ketujuh, jantung berdebar tidak teratur atau aritmia. Sahabat sehat, tanda terakhir yang seringkali dianggap remeh namun sebenarnya sangat penting adalah detak jantung yang tidak teratur. Dalam istilah medis, kondisi ini dikenal sebagai aritmia. Banyak lansia yang merasa jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat, kadang melambat, atau bahkan seperti loncat-loncat. Sayangnya, banyak yang menganggap ini hanya karena gugup, kecapean, atau sekadar faktor usia. Padahal, detak jantung yang tidak normal bisa menjadi sinyal jelas bahwa jantung sedang mengalami kelemahan. Ketika jantung melemah, aliran listrik yang mengatur detak jantung menjadi tidak stabil. Akibatnya, jantung berdetak tidak sesuai ritme normal. Jika terlalu cepat, jantung tidak sempat mengisi darah dengan baik. Jika terlalu lambat, aliran darah ke organ tubuh menjadi tidak cukup. Kondisi ini berbahaya karena bisa menimbulkan pusing, rasa ingin pingsan, sesak napas, bahkan berisiko menyebabkan stroke bila dibiarkan. Sahabat, coba perhatikan. Jika sering merasa jantung berdebar tanpa alasan jelas, apalagi saat sedang duduk santai atau berbaring, jangan dibiarkan. Apalagi bila dibarengi dengan rasa lelah berlebihan, nyeri dada, atau napas pendek. Itu tanda tubuh sedang memberi alarm. Sayangnya, banyak lansia menyepelekan hal ini dan hanya berpikir, mungkin karena kopi, atau karena kurang tidur. Padahal, aritmia yang disebabkan oleh jantung melemah membutuhkan pemeriksaan serius dari dokter. Dengan pemeriksaan medis sederhana seperti EKG, dokter bisa mengetahui ritme jantung dan memberikan penanganan yang sesuai. Ingat, jantung adalah mesin utama tubuh kita. Jika mesin ini mulai kehilangan ritmenya, maka seluruh sistem tubuh bisa ikut terganggu. Maka jangan tunggu sampai terlambat. Segera lakukan pemeriksaan bila detak jantung terasa tidak teratur. Dengan penanganan yang tepat, risiko komplikasi berbahaya dapat dicegah, dan kita bisa tetap menikmati masa tua dengan sehat dan bahagia. Sahabat sehat, itulah 7 tanda jantung melemah pada lansia yang sering diabaikan. Kita sudah membahas mulai dari rasa mudah lelah, sesak napas, nyeri dada, pusing, hingga bengkak pada kaki dan perut, sampai detak jantung yang tidak teratur. Semua gejala ini bukanlah hal sepele. Tubuh kita selalu memberi sinyal ketika ada sesuatu yang tidak beres, dan tugas kita adalah mendengarkan serta merespons dengan bijak. Bagi bapak dan ibu yang sedang mendengarkan, jangan pernah menunda untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Jangan tunggu sampai gejala semakin parah. Periksakan diri ke dokter ketika tanda-tanda ini mulai muncul. Ingatlah, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Dengan deteksi dini, banyak masalah jantung bisa ditangani lebih cepat, sehingga kualitas hidup di masa tua tetap terjaga. Kami tahu, usia lanjut seringkali membuat seseorang merasa sudah waktunya menerima sakit. Tetapi, percayalah, kesehatan adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Dengan menjaga kesehatan jantung, kita bisa tetap aktif, bisa terus berkumpul dengan anak cucu, dan bisa menambah amal kebaikan di hari-hari kita. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan kepada kami, jauhkanlah kami dari penyakit yang berbahaya, dan panjangkanlah umur kami dalam keadaan sehat, kuat, serta penuh keberkahan. Jadikanlah masa tua kami masa yang bermanfaat, penuh ibadah, dan kebahagiaan bersama keluarga. Sahabat, semoga video ini bisa menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan, khususnya kesehatan jantung. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar informasi bermanfaat ini bisa sampai ke lebih banyak orang tua dan keluarga di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan ingatlah bahwa setiap langkah kecil untuk menjaga tubuh adalah investasi besar untuk masa depan kita. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dalam kesehatan dan keselamatan.